Sudah ada bentar, 25 ya, alhamdulillah. Mulai aja mungkin ya. Oh, dia ada salah masuk. Ya, jadi tadi itu ada dua link. Nah, kalau misalnya tadi imagnum soli berarti untuk laki-laki. Nah, kalau untuk imagnum solihah itu untuk perempuan ya. Jadi jangan salah masuk. Karena ya di persiapan akil balik ini, kenapa sih Bu harus dipisah perempuan sama laki-laki? Karena nanti di pembahasan atau di materi persiapan akil balik ini akan ada ya perbedaan ya antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu persiapan akil baliknya seperti apa ya? Nah, kalau perempuan seperti apa ya? Jadi berbeda, makanya harus dipisah ya untuk jimit hari ini. Oke, alhamdulillah sudah 26. Nanti kita ada Fadil juga itu nyasar ya. Ini udah semuanya perempuan kan ya? Nggak ada laki-laki yang nyasar nih. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, Masya Allah ya, di hari ini di tanggal 21 April ya, ada yang tahu sekarang ada hari apa? Hari apa? Onit. Hari Rabu. Hari Rabu, betul. Nah, sekarang tuh ada hari ini ya, kebetulan juga qadarullahnya tanggal 21 April itu ada peringatan Hari Kartini ya, Hari Perempuan. Masya Allah ya, kita berkumpul nih di sini bersama perempuan-perempuan Imagnum. Ya. Nah, kita akan membahas tentang masalah perempuan ya. Nah, itu persiapan akil balik untuk usia kalian ya di kelas 4 SD ini, di kurang lebih di usia 8-9 tahun ya. Atau udah ada yang 10 tahun? Ya, sekitar segitu ya kurang lebih. Nah, kenapa Diandra? Oke, 10 tahun ya, ada yang berapa tahun? 9 tahun atau 10 tahun. Nah, di usia seperti ini nih, kalian nanti akan beranjak dewasa, akan beranjak balik ya. Nah, jadi sebelum kalian beranjak dewasa atau misalnya kalian sebelum balik, nah akan ada persiapan-persiapan yang harus disiapkan nih ya. Nah, apa saja ya? Nah, terus kalau misalnya dalam Islam ketika sudah balik apa saja yang harus dilakukan? Nah, dan hak-hak atau kewajiban-kewajiban apa nih dalam agama ya. Nah, jadi nanti insya Allah di hari ini akan dijelaskan oleh salah satu pemateri kita. Ada yang tahu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan ada ibu guru yang menyampaikan tentang persiapan akil balik untuk perempuan ya. Nah, jadi kalian persiapkan ya. Nah, boleh disiapkan juga buku tulisnya, alat tulisnya. Barangkali nanti ada yang penting-pentingnya kalian catat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Iya, tidak apa-apa. Oke. Nah, kita langsung saja ya. Panggilkan pemateri hari ini. Siapakah dia? Dedeng. Hah? Kau tahu? Oh, ada tulisan. Ya, betul ya. Ya, kita panggilkan Bu Ane ya. Bu Ane. Oke, mangga. Itu udah semuanya. Ada berapa ya? Oke, tes suara Bu Ana terdengar. Kalau di layar, iya.
Kalau di layar Bu Ane sudah ada 30 orang. Perempuan imagnum semuanya ada berapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Di iridium ada 10 kalau tidak salah. Di magnesium kemarin Bu Ana sempat tanya sama Bu Reni ada 11 orang. Jadi ada 21. Nah, di platinum yang Bu Ana nggak tahu nih. Ya, mudah-mudahan lah ya sudah masuk semuanya. Tapi kalau lihat dari jumlahnya insya Allah sudah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ana mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Alhamdulillah di hari Rabu pagi ini suasananya juga di luar kalau kalian lihat cerah ya, langitnya juga sangat biru gitu ya, mataharinya juga ceria sekali hari ini. Mudah-mudahan di Ramadan ke hari 8 ya, hari ke-8, hari ke-9 mudah-mudahan Allah tetap memberikan semangat kepada kalian dan semuanya dalam kondisi yang sehat. Semuanya sudah tamat kan? Ada yang sudah batal belum? Belum. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Berarti ini nih salah satu bentuk kesyukuran kita sama Allah. Allah berikan kita kesehatan karena ternyata ada saudara-saudara kita di luar yang memang ternyata kondisinya tidak sesehat kita ya. Jadi tidak memungkinkan mereka buat saum. Jadi ini adalah salah satu bentuk syukur atau nikmat Allah yang tak berkira. Karena kalau udah sakit nggak enak banget rasanya, ya rasakan. Oke. Nah sekarang kita masuk tadi kata Bu Putri, iya nih kita mau persiapan tentang akil balik. Nah akil balik apa sih Bu Ana akil balik gitu, terus kayak gimana? Tapi sebenarnya Bu Ana hanya ngasih pengantar dulu ya. Sisanya nanti kalian boleh searching, kalian boleh sebenarnya jangan searching lah. Kalian boleh tanya lah sama mama, sama bunda, sama umi di rumah gitu ya, sama mami ataupun siapa yang memang perempuan khususnya tentang akil balik yang berkaitan dengan perempuan. Dan sengaja hari ini linknya juga tadi kata Bu Putri dibikin berbeda. Karena memang ternyata ada perbedaan pada saat untuk beberapa ada kekhususan yang memang hanya terjadi pada perempuan, ada juga kekhususan yang hanya terjadi pada laki-laki gitu. Dan kalian sejak usia kelas 4 biasanya nih, apalagi mulai nanti kelas 5, kelas 6 sudah akan sebentar lagi mulai akan balik. Oh, Atifah malah sudah punya bukunya, Bu. Iya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya. Ya alhamdulillah Atifah kalau sudah punya, kalaupun yang lain boleh ya. Tapi gini ya, kalau Bu Ana pada saat memang kalian mencari buku akil balik harus ditemani sama ibu ya. Sama yang perempuan yang sudah lebih paham, karena kadang-kadang di buku ataupun kita searching ada beberapa yang memang harusnya maksudnya bahasanya lebih diperhatikan lagi gitu ya. Jadi biasanya ibu-ibu atau mami-mami itu yang paling tahu kayak gimana gitu ya pada saat memang memilih buku. Jangan sendirian atau tiba-tiba searching sendiri. Kalau enggak, kalau memang maminya lagi sibuk boleh tanya sama Bu Ane misalnya, atau sama guru-guru perempuan lainnya, misalnya Bu Putri, Bu Indah, Bu Asi, atau Bu Reni ya. Oke, alhamdulillah. Sebentar nih Bu Ane mau pindah dulu. Tapi sebelum Bu Ane masuk tentang perempuannya, sebenarnya kenapa sih sudah mulai harus disampaikan lagi pada aku masih kecil Bu gitu ya, aku masih kecil, aku masih ngerasa si anak-anak masih ngerasa belum, masih banyak yang harus dibantu gitu, masih banyak yang memang ternyata aku belum sepenuhnya bisa sendiri. Tetapi sebenarnya sekarang kalian usianya berapa? Nih 10. Nanti Bu Ana akan jelaskan ya. Ya rata-rata 10 atau bahkan ada yang sudah usianya 11 tahun ya kan. Ya rentangnya segitu ya, sekitar 10 atau 11 tahun atau ya gitu. Nanti kelas 5 11 misalnya ya, 11 sampai 12. Nanti kelas
12 sampai 13. Rentangnya memang kurang lebih segitu. Kalaupun ada yang berbeda, cuman berbeda 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun. Nah, sebenarnya sudah mulai dari usia kalian. Kalau misalnya dulu para sahabat wanita perempuan, para sahabiah gitu ya, mereka dari usia kecil bahkan usia di bawah 9 tahun sudah mulai disiapkan menjadi seorang wanita muslimah, bahkan menjadi seorang pemuda ya, dari usia 8 tahun atau 9 tahun sudah disiapkan menjadi seorang pemuda dan bukan lagi seorang remaja. Karena nanti kalian akan menjadi seorang pemudi misalnya, pemudi yang memang salah satu pemudi generasi muslim, generasi Islam, di mana keberhasilan atau kejayaan Islam atau kehormatan Islam tentunya ya, salah satunya terletak di kalian gitu, salah satunya terletak di perempuan. Dan nanti kedepannya perempuan ini akan menjadi seorang ibu. Dan ibu ini kan kalian tahu ya bagaimana cintanya seorang ibu, dia menjadi seseorang yang akan mengajarkan putra-putrinya baik laki-laki atau perempuan, dan kedepannya dia akan menjadi seseorang dan seseorang yang sangat hebat. Karena apa? Karena dia sudah mengajarkan anak-anaknya sampai kalian menjadi seseorang yang sangat misalnya hebat dan berhasil. Nah, kalau kalian menjadi seseorang yang hebat berarti salah satunya adalah ada peran dari siapa? Dari ibu kalian ya. Nah, sebentar lagi kalian bukan lagi seorang pemuda ya. Bukan lagi seorang anak-anak, tapi melainkan seorang pemuda. Bahkan nanti sebenarnya pemuda itu mulainya usia berapa tahun ya Bu Putih? Panjang ya kalau pemuda itu ya. Oh, kalau nggak salah ya, dikatakan pemuda itu usia startnya mulai dari 12 tahun sampai 40 tahun. Berarti kan panjang ya. Bu, tapi kan kita juga remaja. Nah, remaja masih masuk dalam kategori pemuda gitu ya. Ya. Tapi remajanya bukan remaja awal lagi. Nah, pemuda itu dia lebih lebih punya peranan yang sangat besar, lebih punya ini. Makanya Bu Ana lebih senang mengatakan kalian itu nanti akan menjadi seorang pemuda atau you are youth ya. Nah, kalau kita belajar dari Rasulullah, nah, ternyata orang-orang yang hebat, orang-orang yang biasa, luar biasa, sebelumnya disiapkan dari sejak kecil. Disiapkan dari sejak kalian usia sekarang. Kalau kalian nantinya mau jadi orang hebat, kalian harus mempersiapkan diri kalian dari sekarang. Misalnya kalian punya cita-cita pengen jadi dokter, disiapkan dari sekarang. Atau kalian punya cita-cita yang banyak lagi lainnya, disiapkan dari sekarang. Karena ternyata Rasulullah juga menjadi orang yang sangat hebat, sudah ditempa dari sejak kecil. Ya, bahkan kalau kita lihat ujian Rasulullah mulai dari sejak usia lahir sudah nggak ada ayah. Usia 6 tahun udah ditinggal ibunya, ya kan? Dia sudah tidak bergantung lagi sama orang tua. Dia sudah lebih mandiri lagi dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, orang tua tetap punya peranan, tetapi kalian lebih punya peranan karena nanti kalian yang akan membawa diri kalian sendiri, gitu ya. Bukan lagi misalnya tergantung lagi bunda, tergantung lagi dari umi, mami atau mama dan yang lainnya, ya. Tetapi kalian sudah mulai menyiapkan diri kalian sekarang, ya. Bu Ana kasih pengantar dulu, walaupun nanti kita akan cerita hal-hal yang sekitar perempuannya. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena Rasulullah pun mencontohkan dari sejak kecil dia sudah menyiapkan dirinya sehingga menjadi seorang yang sangat mulia dan hebat sampai akhir zaman. Ya, kalau kalian mau perlu belajar, sebenarnya banyak orang-orang hebat yang kalian bisa contoh. Dan tentu saja itu disiapkannya dari sejak usia kalian saat ini, ya. Jadi dari saat ini sudah nggak boleh nih malas-malesan, nggak boleh nih banyak. Kalau Bu Ana suka bilang sama anak Bu Ana, jangan banyak drama, suka banyak yang rewel atau apa gitu ya, ya atau apa. Nah, jadi siapkanlah diri kalian dari sekarang. Apalagi hal-hal yang sifatnya punya pribadi gitu ya. Menyiapkan baju atau bahkan bisa mencuci pakaian kalian sendiri
Nah Bunda, aku mah nggak bisa nyuci, ada mesin cuci, iya, tapi kalian yang memasukkan ke dalam mesin cuci, kalian yang ngejemur, kalau kalian yang menyetrika. Sebenarnya persiapan ini sangat diperlukan kalian ke depannya ya. Oke ya, jadi karena kalian akan menjadi seorang hebat, yuk siapkan diri kalian dari sekarang ya. Nah. Ini Bu Ane, nih kenapa sih pemuda itu sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat istimewa? Karena ternyata kata ini diambil dalam bahasa Arab, yang artinya seorang pemuda itu dia memiliki kekuatan yang sangat besar, mempunyai semangat yang baru. Kemudian dia seorang pemuda itu terlihat sangat indah, ya dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang hebat ya. Awal dari peradaban, awal dari kehebatan, awal dari sebuah kekuatan ya, dan akan menjadi awal dari sesuatu yang sifatnya keberhasilan. Nah ini biasanya dimulai dari pemuda ya, makanya siapkan diri kalian untuk menjadi seorang pemuda yang sesuai dengan asli dari arti kata ini, yaitu kekuatan, punya semangat yang baru, dia akan tumbuh menjadi indah kayak bunga ya, kalau tumbuh kan indah gitu ya. Kemudian dia awal dari sesuatu yang sangat baru dan bermanfaat tentunya buat banyak orang, apalagi kalau misalnya umat Islam itu harapannya bermanfaat buat masyarakat yang lainnya ya. Karena kalau Rasulullah itu kan dia dakwah, kalau dia buat sendiri ya udah soleh sendiri gitu ya. Tetapi ternyata untuk seorang Islam tidak sendiri, tetapi kita harus bersama-sama agar bisa semuanya masuk surga. Ya, inilah makanya kenapa kalian sudah menyiapkan dari sekarang. Karena cita-cita kita yang paling mulia nantinya, semangat kita, kekuatan kita, atau misalnya awal segala sesuatu kita, nanti tujuannya adalah surga. Ya. Jadi nggak bisa tuh surga tuh diambilnya dengan cara yang biasa-biasa aja, diambilnya dengan cara yang lemah, dia diambilnya misalnya kitanya dengan cara yang tidak semangat. Nah, tetapi harus dengan cara yang hebat gitu ya, agar nanti kita menjadi seseorang yang hebat juga. Ya, oke, Bismillah ya. Ini Bu Ani yang ngasih PowerPoint-nya, sisanya nanti kita akan cerita-cerita ya. Nah, ini makanya pemuda itu lahir ya dari mulai masa anak-anak ya, mulai baliknya usia berapa? Kurang lebih perempuan 9 tahun, laki-laki kalau tidak 12 tahun atau misalnya 15 tahun lah ya, sampai usia 40 inilah yang disebut dengan pemuda. Berarti masa kalian masih cukup panjang dan pemuda ini punya peranan yang cukup besar. Nah, makanya kenapa di sini kalian akan disiapkan menjadi persiapan akil balik. Mudah-mudahan nih nanti kalau yang sudah nanti menjelang balik ini kalian sudah siap. Oh iya ya, aku akan menjadi seorang pemuda harapan Islam ya, pemudi harapan Islam, generasi penerus Islam. Berarti aku harus siap menjadi pemuda yang baik, pemuda yang kalau misalnya kalian perempuan berarti perempuan yang salehah ya. Oke ya. Terus selanjutnya, ini nih abonnya. Nah, biasanya seorang pemuda itu dia mempunyai cita-cita, bahkan cita-citanya itu sampai terbawa mimpi, ya. Terbawa mimpi kenapa? Karena biasanya seorang pemuda yang hebat dia memiliki mimpi-mimpi yang hebat. Dan mimpi-mimpinya itu, nah, sampai ada kata-kata di sini. Aku dapati diriku memiliki kemampuan fisik, akal, pemikiran yang besar untuk mencapai sebuah cita-cita. Artinya, kalau kalian nanti akan menjadi seorang pemuda, harapannya kalian memiliki mimpi yang harus kalian wujudkan agar atau misalnya kalian memiliki cita-cita yang besar, kemudian kalian kerahkan kemampuan fisik kalian kerahkan akal kalian, ide-ide kalian, pemikiran-pemikiran besar kalian agar kalian menjadi sesuatu yang besar. Jadi bukan cuma mimpi, tapi mimpi yang akan kalian wujudkan ya. Jadi Bu, mimpi kali siang hari enggak. Kalau kalian memang ternyata kalian punya mimpi dari sekarang, kalian menjadi orang hebat, silahkan. Kalian start dari sekarang agar
mimpi-mimpi itu bukan cuma mimpi belaka, tetapi nanti bisa jadi sesuatu yang hebat. Nah ya, kayak kemarin sih buat terinspirasi dari Gamal Al bin Said, dia usia muda, masih sangat muda sekali, belum sampai 40 bahkan, tetapi dia sudah banyak mendapatkan penghargaan sampai ke luar negeri. Tetapi yang intinya sebenarnya bukan penghargaannya, tetapi ketika usia muda dia sudah memiliki mimpi bagaimana dia bermanfaat buat orang banyak, sampai membantu yang kurang mampu, ada yang nggak bisa berobat dia bantu, sampai dia bikin beberapa organisasi-organisasi, perkumpulan-pengumpulan, mengumpulkan beberapa orang, yuk bantu banyak orang. Nah, itu salah satu dari mimpi awalnya, tetapi mimpi itu dia wujudkan menjadi sesuatu yang kenyataan ya. Jadi kalian boleh cari tahu ya. Nah, cuman ternyata, di sini nih, ini yang sangat harus kita jaga. Ketika di usia sekarang, di mana kalian masuk dalam zaman era digital, untuk menjadi pemuda itu ternyata banyak sekali tantangannya ya. Ujiannya adalah ujian yang sangat bisa membuat kalian terjebak dalam dosa yang besar atau disebut dengan kemaksiatan. Dan kalian harus tahu, karena kalau untuk menjadi pemuda itu harus tahu bagaimana kalian bisa menahan ujian ini agar kalian tidak masuk dalam yang namanya dosa atau disebut dengan maksiat. Karena memang pada saat digital ini maksiatnya bertebar di mana-mana ya. Salah satunya dari acara televisi ya. Kalau kalian lihat, kalau kalian nggak bisa menyaring acara televisi yang baik buat kalian, ikut-ikutan kalian seperti itu. Misalnya drama-drama, kalian ngikutin contohnya, atau misalnya adalah idola-idola yang gimana kalian ikut. Aku kan idolanya bukan lagi Rasulullah, idolanya kan ini K-pop, ya udah aku ngikutin dengan cara hidup itu. Nah, udah. Kalau dianya muslim, alhamdulillah. Kalau bukan, berarti kita ngikutin dengan gaya mereka, ya. Ini acara televisi. Kalau nggak bisa kalian saring. Jadi ketika kalian melihat siaran televisi, sekiranya memang itu tidak bermanfaat buat kalian, silahkan kalian pindah channel, cari yang lain. Kalau tidak ada lagi acara televisi yang baik, silahkan kalian matikan, ya. Nah, atau cari-cari yang ini. Apalagi sekarang kan banyak sekali ketika acara televisi bukan cuman yang ada tersedia di Indonesia ya, yang nggak pakai parabola atau apa sih namanya ya, TV kabel ya, nggak pakai TV kabel. Itu kan acaranya nggak bisa nggak bisa maksudnya kita saring ya. Tetapi kalau misalnya kalian punya TV kabel, sebenarnya kalian bisa mencari acara-acara yang khusus justru. Misalnya acara vlog makan, misalnya Bu Ana suka gitu ya, atau misalnya acara-acara yang khusus seusia kalian saja ya. Kemudian kedua, ini yang sangat memang kerasa banget, gadget ya, bisa dari bisa dari HP ya, sejenis itu yang kalian pegang tuh gadget itu, kemudian nggak sengaja kalian lihat sifatnya itu bisa games, bisa acara YouTube ataupun hal-hal yang lainnya, link-link yang kita nggak tahu itu linknya baik. Kalau kalian nggak bisa memfilter diri kalian masuk dalam jurang maksiat. Nah ini yang harus kalian berusaha untuk mencegahnya. Kalau ada yang ngajak-ngajak, justru kalian harus kuat, nggak mau diajak ya. Banyak sekali kan sekarang misalnya, janganlah hal-hal yang sederhana. Bu ini kan gamenya game anak-anak, dan di gadget bisa kok dimainnya sederhana. Tapi kadang-kadang kalian nggak pernah kalian sadar, sebenarnya di gadget atau di game-game, sebenarnya orang-orang yang bukan orang Islam sudah memasukkan sesuatu yang tidak pas. Contohnya, yang kadang biasa misalnya pakai baju yang kelihatan tuh dadonya, wah misalnya membengkak, nanti ya, Masya Allah lah ya, bikin mata kita tuh kalau misalnya itu kan ya udah jadi biasa karena kalian sering main game itu, jadi ketika kalian melihat aurat udah biasa gitu ya. Kemudian pergaulan, nah dari kalian kenal yang gitu, nanti kalian akan masuk fase di mana kalian di fase balik ini kalian sudah mulai menyukai lawan jenis, karena ini sunnah ya, maksudnya sunatullah akan terjadi sama kalian gitu ya. Nah kalian kalau misalnya kalian orang muslim gitu ya, kita ternyata di pergaulan ini kita punya aturan-aturan ya, punya batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan ya, yang biasanya waktu kelas 1 kalian sama teman laki-laki bisa pegangan, ternyata setelah kalian sekarang usia kelas 4 tidak begitu lagi
ya, nggak bisa dibatasi. Kenapa? Karena nanti bisa, kalau kalian bisa mengikuti ini, kalian akan terhindar dari sesuatu yang maksiat yang jauh lebih besar. Makanya pergaulan antar, kalau orang-orang bukan muslim atau misalnya kadang-kadang banyak juga orang muslim yang nggak paham nih tentang ilmunya, bagaimana seharusnya, nanti ini penjelasannya berbeda ya, bagaimana seharusnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan, itu bebas aja mereka, sampai peluk-pelukan, salam-salaman, cium-ciuman, malam-malam ya, Masya Allah. Dan ini yang harus kalian jaga dari sejak kecil ya. Ya, nah ini yang pergaulan bebas. Kenapa? Ya agar kalian memang salah satunya izah kalian tetap terjaga, kehormatan kalian tetap terjaga. Nah, nih salah satunya lagi perempuan nih. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang aurat ya. Aurat perempuan ini kan sebenarnya Allah ciptakan sangat indah ya. Justru keindahan yang dimiliki oleh perempuan, nanti ya kenapa perempuan indah, justru karena keindahan yang dimiliki perempuan ini kita harus jaga baik-baik ya, karena memang Allah ciptakan perempuan itu indah gitu ya, memiliki sesuatu yang cantik gitu. Nah tapi kecantikannya itu kata Allah jangan sampai diumbar ya, jangan sampai diperlihatkan kepada semua orang. Nanti pada saatnya kalian ada saatnya misalnya usia kalian sudah lebih besar, ada saatnya kalian menikah, nah itulah tempat kalian misalnya untuk boleh ada aturan-aturan lainnya yang memang auratnya boleh diperlihatkan. Tetapi ini sudah mulai dari remaja ini auratnya harus tetap terjaga. Paling banget tadi pesannya, kalian kan suka banget bikin status. Nah sekarang kalau misalnya bikin status silahkan, sudah mulai coba pakai kerudungnya, jalan-jalan dipakai kerudungnya gitu ya, biar kalian latihan, karena biar nanti tidak terlalu kaget lagi ketika memang kalian sudah balik, maka ada lagi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kalian ya. Nah ini persiapan menuju balik ya, persiapan menuju balik adalah persiapan bagaimana persiapan diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Perintah-perintah Allahnya bisa jadi karena belum, namanya kita ya, jangankan seusia kalian, seusia buana kadang-kadang kita berusaha melaksanakan perintah, tetapi ternyata perintah-perintah Allah itu seiring bertambahnya usia itu menjadi lebih banyak, bukan banyak ya, banyak tetapi tidak menyulitkan, tetapi lebih banyak untuk kita laksanakan agar sebenarnya menuju keselamatan diri kita ya. Jadi ini pastinya seperti itu. Jadi kalau kalian nih ada yang akan balik, berarti kalian persiapkan diri kita untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Itu aja, ikuti apa yang Allah perintahkan ya. Nah, bagaimana seorang muslim ketika sudah balik? Ketika seorang muslim sudah balik, bukanlah dia lagi seorang non muslim. Ya jelas bu, udah saya mah muslim ya, tetapi dia harus menegaskan dirinya bahwa saya seorang Islam. Berarti sikap saya sudah memperlihatkan akhlak-akhlak yang Islam ya. Karena kalau kalian lihat atau misalnya video-video yang sering banget lihat itu kadang-kadang ada di TikTok, kadang-kadang ada yang memang orang muslim tetapi dia belum menunjukkan bahwa dia seorang yang muslim. Nah, tetapi seorang yang muslim ketika sudah balik, pertama dia harus mengetahui hukum-hukum Allah nanti ya. Terutama apa yang sudah harus wajib dilakukan. Nih, kalau kalian sudah balik yang wajib, salah satunya apa? Sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat ya. Karena kalau kalian meninggalkan 1 kali sholat saja, berarti sudah berdosa. Ya. Kemudian kita berusaha, walaupun mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, aku harus ngikutin perintah ini, tapi kan ini berat. Coba menundukkan hati kita. Karena ketika kalian menundukkan hati kita, oh iya ini perintah Allah ya, oh ini larangan Allah ya, oh iya harus saya ikutin ya. Nah, tundukkan hati kita. Terasa berat tetapi nanti yakin deh, karena Bu Ana juga suka gitu ya, memaksa diri kita, oh iya ya ini perintah ya, tapi kok rasanya berat ya Bu, harus pakai kerudung keluar gerah misalnya kayak gitu ya, keluar gerah, belum lagi banyak yang lain harus ditutup juga gitu ya. Tetapi kalau karena kalian langsung oh iya ya ini kan perintah Allah, kalau perintah Allah berarti artinya Allah pingin kitanya selamat. Jadi bikinnya gitu ya, ketika kalian ingat satu-satu perintah Allah, oh berarti Allah pingin kita selamat, berarti Allah sayang ya sama kita.
ya. Ketika kalian ingat-ingat perintah Allah, oh berarti Allah sama saya, sayang sama saya, sayangnya nggak mau ya, nanti taruhnya masuk neraka gitu ya, kayak gitu ya. Nauzubillahi min dzalik ya, jangan sampai gitu. Nah, kemudian ketika seorang yang muslim sudah balik, dia tahu dirinya sendiri, potensinya. Nih, saya belajar. Oh iya, nanti saya belajar bisa bermanfaat buat orang banyak. Tujuan hidup saya tadi Bu Ana bilang ingin mengembangkan peradaban Islam agar peradaban Islam maju. Nah, kan tadi ataupun karena itu semuanya letaknya ada di pemuda. Hindari seperti rokok, miras atau misalnya kayak gitu ya, tawuran. Nah, ataupun label yang sering yang kadang-kadang ini masih banyak juga adalah pergaulan bebas, yaitu yang disebut dengan pacaran. Kalian betul tahu pacaran ya? Ada pacaran dalam Islam hanya setelah menikah. Ya, dan itu rasanya masya Allah ya. Ini sudah mulai harus disampaikan karena mungkin nanti kalian juga akan mungkin bertemu dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Kalau misalnya remaja yang sekarang kalian lihat, Bu dia mah bajunya gini-gini, nggak usah jadikan contoh sama kalian. Tutup mata, kalian balik lagi, oh iya saya muslim, saya sudah balik misalnya ya, saya harus mengikuti perintah Allah gitu. Tujuan hidup saya nanti akan membentuk peradaban Islam, atau lagi tujuan ke depan saya ingin masuk surga bareng-bareng itu ya. Dan ingat ya, masuk surganya bareng-bareng bukan sendiri. Jadi kalaupun kalian jadi orang yang soleh, solehnya bukan sendiri tapi bareng-bareng ya. Oke. Nah, apa aja yang harus dilakukan, aktivitas yang kalian lakukan menuju balik? Yang pertama, kalian harus terus menambah ilmu kalian, terutama tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Kenapa larangan juga harus tahu? Agar kalian bisa menghindarinya. Perintah Allah kenapa harus tahu? Biar kalian bisa mengikutinya dan menundukkan hati kalian. Kalau kalian sudah bisa itu, berarti kalian sudah meningkatkan iman dan takwa kalian. Ini bahasanya kayak berat ya Bu Anu? Iyalah, mudah-mudahan tahu dulu ya. Nah, kemudian belajar dari kisah Rasulullah dan orang-orang soleh lainnya ya. Kalau Rasulullah mah udah wajib, makanya tiap hari kalian belajar sirah. Tetapi kadang-kadang kita juga harus belajar dari kisah-kisah Nabi yang lainnya, sahabat-sahabat lain yang lainnya, atau biografi orang-orang yang sudah hebat, yang soleh dan dia melakukan banyak perubahan dalam peradaban Islam ya. Kemudian membiasakan sholat dan ibadah lainnya ya, dan itu mah harus ya, komitmen kalian karena kalian beriman sama Allah, karena kalian seorang muslim. Makanya ketika kalian udah usia 7 tahun misalnya atau lebih dari itu, usia 10 tahun apalagi, sudah tidak boleh lagi meninggalkan sholat 5 waktu ya, dari subuh sampai isya ya. Itu mah udah nggak ada lagi, Bu nggak, aku kan gini, akunya ngantuk, udah ada, nggak ada kompromi dan udah nggak ada alasan, harus dilaksanakan ya. Itu mah memang kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Mau nggak mau, walaupun kalian ngantuk pagi-pagi, walaupun misalnya isya kalian udah ngerasa kelelahan, capek gitu, nah tetapi ini harus dilaksanakan karena katanya yang paling berat itu di sholat subuh sama di sholat isya ya. Kalau sholat-sholat yang lainnya rata-rata kita masih segar gitu, tapi kalau sholat subuh sama sholat isya, yang satu masih ngantuk, yang kedua udah kelelahan ya. Bismillah ya Naya. Selanjutnya, aktivitas apa yang harus kita lakukan pada saat menuju balik, yaitu menyibukkan diri kita pada hal-hal yang sifatnya positif dan kegiatan yang produktif. Produktif apa? Misalnya membantu orang tua, membuat sebuah karya ya. Kemudian nanti boleh kalian mulai sedikit, Bu aku suka bikin cerita, nanti bisa dibikin jadi sebuah cerpen, novel kan. Kemarin kalian belajar tentang teks fiksi. Nah kalian sudah mulai disarankan, ini adalah salah satu kegiatan yang menyibukkan kalian sehingga produktif. Kemudian kalian mulai belajar nih, kalau orang-orang Islam itu kayak gimana sih pada saat dia mencapai punya peradaban Islam. Salah satunya Al-Fatih, dia dari kecil loh selalu digaungkan, ini Konstantinopel, ini Konstantinopel, suatu saat aku harus bisa meruntuhkan ini gitu, nanti agar kejayaan Islam itu bangkit gitu. Makanya dari sejak kecil itu digaungkan sampai dibikin mimpi sampai akhirnya terwujud. Dan kalian juga bisa. Jadi kalian harus mulai belajar, nanti cari tahu ya, orang-orang tuh visinya apa sih, misi Islam itu harusnya seperti apa, agar kalian bisa belajar mewujudkan, bukan belajar sih, kalian punya cita-cita untuk mewujudkan peradaban Islam misalnya ya. Ini Bono nggak bahas banget karena nanti ini harus agak panjang ya.
Jadi kalian tuh di sini, kalian hidup bukan cuman hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga saja. Yang penting keluarga saya, Bu. Yang penting saya enggak, tetapi buat semua orang. Ya, ingat ya. Tetapi ini tentu saja ditempatkannya di tempat yang porsinya betul. Kalau seusia kalian misalnya nyontek bareng-bareng ya enggak ya, beda. Nah, ini dia ada profil anak-anak dalam peradaban Islam. Nah, biasanya dari masa Rasulullah, kita belajar di Rasulullah pada saat di saat dia belajar bahasa Arab yang fasih. Makanya Rasulullah itu ketika menyampaikan dakwahnya dia menggunakan bahasa Arab atau misalnya bahasa yang, kalau Rasulullah kan bahasa Arab ya, bahasa Arab yang murni, bahasa Arab yang fasih. Makanya pada saat berdakwah dia sangat mudah dicerna bahasanya dan sopan. Nah, kita kalau mau cari contoh yang itu, bahasa yang fasih buat saya apa? Gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Ya, walaupun aku agak gaul, ya boleh pakai bahasa yang memang mungkin tambahan agak gaul, tetapi kalau memang itu memang sifatnya sopan dan santun bisa, kalau enggak ya jangan. Ya, jadi kalian harus bisa filter nih kata-katanya gitu ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang, Bu ini kayaknya nggak bagus deh, udah. Kadang seusia kalian, Bu Ana yakin kalian sudah bisa membedakan. Kemudian kalau Rasulullah belajar kepemimpinannya, caranya apa kepemimpinannya? Ternyata dari menggembalakan kambing, Rasulullah belajar tentang pemimpinan, melider itu apa ya? Dia menggerakkan nih kambing-kambingnya. Nah, dari situ dia bisa, ternyata pada saat jadi Rasul itu dia bisa memimpin beberapa pertemuan atau apa gitu, dan akhirnya itu nanti jadi pemimpin yang sebenarnya ya. Kemudian dia juga belajar tentang menunggang kuda. Nah, kalau kalian ada kan sekarang mah ya yang khusus untuk menunggang kuda, boleh dari usia kalian ini belajar untuk menaiki kuda. Karena katanya menunggang kuda itu salah satu bisa meluruskan otot punggung kalian. Jadi belajar jadi gini ya, tegak. Kemudian dari masa kecil juga kalian harus senantiasa olahraga agar otot-ototnya tergerakkan sehingga menjadi fisik yang kokoh dan kuat. Kemudian sering-seringlah main ke alam agar bisa menghirup udara segar dan langsung melihat ciptaan Allah sehingga kita lebih banyak bersyukur dengan ciptaannya ini. Ya Allah, Masya Allah ya, Allah ciptain pohon, walaupun misalnya pohonnya banyak tetapi bentuknya beda-beda. Kadang ada yang bentuknya sama tapi kok ternyata nggak persis sama gitu ya. Ya Allah, ternyata bentuknya dibikinnya kayak gini, banyak lah. Dari sesuatu yang hal yang biasa-biasa ternyata kita banyak mencari ayat-ayat alam ini menjadi ayat-ayat buat kita gitu ya, ayat-ayat karunia ini. Ini semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi kita bisa mengucapkan Maha besar Allah, Allahu Akbar, hebat banget ya. Dan ini nih ya, ini yang harus kalian belajar nih dari bahasa Rasulullah. Ternyata Rasulullah dari sejak kecil sudah belajar tentang bagaimana menggunakan bahasanya atau ahli komunikasinya sehingga bisa menyentuh dan memotivasi orang. Ya, jadi bahasanya tuh dia atur, dia intonasi sehingga si bahasanya itu tidak menyakiti, tetapi kebalikannya justru lebih banyak menyentuh orang sehingga dan memotivasi sehingga banyak yang ingin masuk Islam. Itu ya, salah satu keberhasilan dari dakwah Rasulullah nantinya. Makanya kenapa sampai Islam itu sampai di kita, salah satunya karena beliau itu sangat ahli dalam mengkomunikasikan bahasanya. Yaitu hasil dari Bani Sa'ad itu ternyata kelihatan ya saat sampai gitu ya. Kemudian beliau juga seorang yang sehat fisik dan kokoh sambil belajar, makanya beliau hanya sakit 2 kali. Ya, bayang ya sakitnya cuma 2 kali, kita udah berapa kali? Nah, yuk kita banyak berolahraga biar fisik kita kokoh dan kuat. Kemudian menjadi pemimpin umat yang belajar menjadi pemimpin umat level dunia, bukan cuman ya cita-cita tinggi ya. Kan kayak tadi, seorang pemuda itu dia sampai terbawa mimpi karena dia memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Walaupun belum langsung terwujud tapi nanti akan diwujud. Nah, kalian juga cita-citanya diusahakan diusahakan kalian punya mimpi yang cuma kelasnya luar biasa, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia ya. Bismillah ya. Kemudian 8:45 ya. Kemudian
Ya, di setiap hari kalian, setiap duduk kalian, setiap diam kalian, ingatlah selalu tentang keagungan Allah, tafakur. Tafakur itu kalian diam, tetapi berdiamnya itu bukan diam ngelamun, tetapi diam itu berpikir. Masya Allah ya, Allah hari ini menciptakan kita. Kemudian yang dulunya itu kalian masih kecil, kemudian tumbuh besar dan sekarang sudah usia 10 tahun dengan fisik yang sudah lebih besar, dengan sudah pemikiran yang lebih dewasa, dengan banyak sesuatu yang rasa ingin tahu yang lebih banyak. Nah kalian, oh iya ya, Masya Allah. Dan Allah yang paling bersyukur itu Allah masih menghidupkan kita sampai saat ini. Nah salah satu bentuknya, ataupun misalnya ada kejadian-kejadian, kalian selalu berpikir tentang, oh iya ya, ini semua terjadi karena Allah ya. Sampai hari ini pun Bu Ane misalnya bisa memberikan persiapan akil balik semuanya karena Allah. Allah yang sudah memberikan kesehatan sama Bu Ane. Kalau Bu Ane sakit belum tentu Bu Ane bisa. Jadi ada banyak sesuatu yang memang bikin kita itu selalu merasa, oh iya ya, semuanya Allah ya, ini mah karena Allah. Masya Allah ya, Allah tuh hebat ya gitu ya. Udah nyiptain. Kalau misalnya kalian bisa meluas sampai berbagai ciptaan Allah itu luar biasa ya. Sampai misalnya planet, luar angkasa, kalau ada yang suka ataupun ada hal-hal yang lain yang kalian suka, itu pasti deh ujung-ujungnya itu semuanya karena Allah ya. Nih, salah satu contoh anak-anak yang hebat tadi Bu Ana bilang, yang ada di ini, dia kualitasnya bukan lagi kualitas cuman satu ini, kualitasnya bukan satu tempat tetapi sudah mendunia, semua orang bahkan tahu dan terinspirasi itu dia pingin seperti itu gitu ya. Tentu Muhammad Al-Fatih, Imam Syafi'i, dan sejak kecil dia sudah hafal sampai dia bisa meriwayatkan hadis ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya, dari sejak kecil dia adalah anak kecil yang duluan masuk Islam. Walaupun masih kecil, Ali bin Abi Thalib karena memang tinggalnya bersama Rasulullah, tetapi ketika ada sesuatu perintah Allah dan Rasulullah itu kemudian mengajak kepada Islam, langsung responsif seorang pemudanya hadir dan dia langsung masuk Islam. Ya, salah satu anak kecil yang duluan masuk Islam itu adalah salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal ayahnya enggak kan ya, Abu Thalib ya, tetapi anaknya masuk. Berarti itu hidayah dari Allah. Ya, itu anak-anak yang luar biasa. Sudah. Terima kasih, tapi belum finish. Kenapa? Ini masih awalan ya. Bu Ana cerita tentang pemuda. Kenapa pemuda itu punya peranan yang sangat besar? Ya. Kenapa sih pemuda itu punya peranan yang sangat besar? Karena nanti pemuda itu akan, kalau kalian pemudi, akan melahirkan pemudi-pemudi berikutnya. Kemudian kalian akan mendidik, kayak Bu Ana misalnya mengajarkan kalian agar kalian menjadi anak-anak yang hebat. Dan itu tuh jangan nanya ya kalau pahala, biar urusan Allah, tetapi yakin bahwa itu pasti berpahala gitu. Dan pahala ini kita pingin bukan cuman kita yang baik gitu, pinginnya Bu Ana nanti suatu saat nih ya, amin ya rabbal alamin, Bu Ana mau kalian lagi di surga gitu kan. Bu Ana padahal usianya mungkin sama gitu, Bu Ana dulu ini ya, aduh Bu Ana sangat kangen banget kalau misalnya suatu hari kita bisa bertemu lagi di surga. Nah ini ya harapannya. Jadi mulai dari sekarang yuk siapkan diri kalian menjadi seorang wanita-wanita yang hebat ya, perempuan-perempuan yang hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang solehah. Karena Bu Ana yakin kalian bisa dan kalian akan menjadi selain kebanggaan orang tua ya kebanggaan Islam juga ya. Oke, ini baru sekitar tentang pemuda, tapi sebenarnya Bu Ana mau cerita sedikit tentang khusus ke perempuannya. Nah, ternyata kan perempuan itu sama Allah ini gini ya, perempuan itu diciptakan bukan berbeda arti kata banyak bedanya, tetapi kekhususan yang beda dengan laki-laki ya. Makanya kenapa perempuan kalau misalnya masa balik itu dari mulai usia 9 tahun, 10 tahun, karena memang di usia itu sudah mulai ada yang balik. Nah udah mulai ada yang balik. Ciri-cirinya seperti apa Bu Ana balik itu? Nah ini Bu Ana ceritakan. Nah perempuan mulai akan balik, yang pertama kalau kalian sudah mulai, berarti kalian sudah mulai harus siap-siap, sudah mulai tumbuh rambut di bagian-bagian yang tertutup. Salah satunya apa? Kemaluan atau di ketiak. Itu salah satu cirinya kita akan segera balik. Yang kedua, oke ya, itu yang pertama. Biasanya tidak lama setelah itu kalian sudah mulai, oh iya nih, sebelum itu ya.
Payudara kalian bukan lagi payudara seperti laki-laki. Payudara kalian akan mulai tumbuh menjadi lebih besar karena memang kalian sama Allah akan diamanahi seorang perempuan, kemudian dari itu kalian akan menyusui memang perempuan seperti itu ya gitu. Dan dari sejak usia kalian boleh merasakan payudara kalian tidak lagi sama kan, pasti ada pertumbuhan ya kan ya, sedikit-sedikit mulai tumbuh. Kemudian nanti nggak lama lagi kalian akan mengalami namanya datang bulan atau haid ya. Ya, kalian akan haid. Haid cirinya apa? Biasanya kadang-kadang awalnya kaget. Loh kok bu, di celana dalam aku ada darah, tapi sedikit, biasanya awalnya gitu. Terus biasanya kaget dulu, terus kayak gimana bu? Tuh ini kan aku sudah mulai haid. Nah, karena kalian sudah dapat mataninya, langsung kalian gak usah kaget, gak usah terlalu. Tapi di sini kalian harus siap. Maksudnya gini, oh berarti aku sudah haid ya, aku sudah datang bulannya, berarti aku sudah balik. Oh berarti saat kalian mengalami itu, berarti ketentuan-ketentuan syariah Islam, perintah-perintah Allah sudah tercatat sama Allah, sudah ada, sudah oleh kalian diri sendiri. Jadi udah bukan lagi peranan ibu tuh atau orang tua tuh berkurang, tetapi lebih banyak peranan kalian. Kalau kalian berbuat baik, kalian dapat pahala. Kalau kalian berbuat tidak baik, kalian mendapatkan dosa. Nanti catatannya tentu saja langsung dicatat oleh malaikat. Jadi pada saat balik, ketentuan syariat itu sudah mulai berlaku ya, bukan lagi cuma sekedar ya udahlah bu aku di rumah pakai kerudung, nanti maksudnya aku kadang pakai kerudung kadang enggak misalnya, atau maksudnya atau gimana lah ya, aku kadang sholat atau kadang enggak ya. Jadi yang sudah mulai maksudnya ke situ. Tetapi kalau misalnya Bu Anu sama guru-guru lain kan suka bilang sama kalian, yuk sholatnya jangan lupa full ya, usahakan full ya sholatnya, itu demi kebaikan kalian, agar kalian tidak pernah merasa tenang ketika kalian meninggalkan sholat ya, karena sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah, dan belum dilihat lagi tuh amalan yang kalian yang lainnya, tetapi dari sholat ya itu ya. Jadi pada saat haid, mulai keluar haid atau datang bulan ya, siapkan, berarti oh iya aku sudah mulai berlaku haid ya. Dan sebenarnya kenapa berlaku, karena memang saat balik itu ternyata organ-organ reproduksi kalian tuh sudah mulai aktif. Bahasa ininya ya udah, kalau aktif bisa aja, kalau kalian melakukan yang tidak hal baik efeknya tidak baik ya. Jadi itu ya, terjerumus dalam sesuatu yang sifatnya maksiat atau dosa besar ya itu. Nah ada hadis nih Bu Ana gini, kata Allah, tapi ini hadis ya, Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita yang sudah haid kecuali dia sudah memakai kerudung. Makanya kenapa tadi ditutup auratnya, karena setelah balik ada mulai aturan baru adalah bahwa perempuan itu untuk menutup aurat. Kenapa Bu? Tadi Bu Ana jelaskan, pada saat mau haid itu ya, atau misalnya kita perempuan mau balik, biasanya kan payudaranya tumbuh. Selain payudara ya, tahu nggak, pinggul kalian tuh akan membentuk. Kalau bisa dikatakan udah seksi aja kayak biola gitu ya, apalagi kalau misalnya kalian rajin olahraga, itu dengan sendirinya tuh Allah tuh ciptain sangat indah. Nah keindahan itulah yang memang Allah minta untuk kita jaga dan kita tutup dengan aurat kita ya. Makanya ya ditutup. Bu, rambut apalagi, kebayang nggak kalau kita kepala nggak ada rambut, botak kan aku mengurangi keindahan, walaupun memang tetap cantik ya, tapi ketika ada rambut bisa dibentuk macam-macam, kelihatan cantiknya. Dan alangkah lebih cantiknya ketika rambut itu misalnya cuman hanya diperlihatkan sama yang mahramnya, kayak orang tua kita, kakak atau adik kita ya. Selebihnya ketika kita keluar misalnya kita gunakan kerudung juga, apalagi sebenarnya dengan memakai kerudung kalian menambah kecantikan kalian, dan satu lagi menambah kehormatan kalian ya. Jadi orang yang berkerudung tuh ya, dia tuh kelihatan, oh iya dia mah muslim, orang yang mau ganggu juga mikir-mikir dulu ya kayak gitu. Jadi ketika kalian misalnya memang siap-siap nih mau haid nih, iya, dan ingat ya, mata kalian, tangan kalian, mulut kalian, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Jadi saat balik itu sudah mulai hati-hati, tetapi tidak usah ditakutkan ya. Oke, are you ready? You Magnu nih, oke.
ya. Dan biasanya sudah balik itu, jangankan sudah balik ya, udah usia tertentu kalian sudah bisa membedakan, oh ini mah baik, oh ini mah buruk gitu ya, insya Allah. Jadi rata-rata sih imagrum sudah ngerti, oh ini mah harus dilakukan Bu, boleh, ini mah enggak Bu, kayak ini kurang baik. Nah itu salah satunya memang menuju fase kebalikan. Oke. Udah ya Bu Reni ya? Nah, iya Bu Ana sebenarnya waktunya masih pengen tanya jawab sama kalian, tetapi ya besok aja ya. Insya Allah besok kalau ada yang ditanyakan sekitar akil balik, boleh, insya Allah besok akan ada checking progress di masing-masing kelas, karena biar kalian lebih bebas terkait dengan akil balik yang perempuan dan yang laki-laki juga. Oke, ya. Dan Bu Ana sebenarnya mohon maaf sekarang belum bisa dibuka link tanya jawab, tapi kalau ada yang mau tanya bolehlah japri-japri dulu, nanti Bu Ana jawab sebisanya ya. Oke, anak-anak hebat, siapkan diri kalian menjadi pemudi yang hebat, karena kalian nanti akan menjadi seorang ibu yang hebat juga, yang akan melahirkan anak-anak yang hebat agar Islam ini banyak dan kuat dan peradaban Islam ini bangkit. Nah, tujuannya itu. Dan apa? Dan agar kita masuk surga bareng-bareng. Semoga ya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak yang solihah, mohon maaf nih nggak ada tanya jawab karena sebenarnya Bu Anu sudah pakai jam Umi. Jadi setelah ini kalian bisa masuk ke link Uminya masing-masing ya untuk hafalan dan menyetorkan hafalan kalian. Mudah-mudahan Allah memudahkan, memberikan kalian kelancaran saat kalian menyetorkan hafalannya ya. Makanya Bu Anu sekarang tutup saja. Insya Allah nanti besok kita akan tanya jawab seputarnya, atau kalau misalnya sekarang ingin ditanyakan silahkan nanti japri aja ya. Terima kasih, langsung aja ya yang ditutup ya. Oke, terima kasih. Imagrum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.